Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pada kesempatan hari ini ingin mewawancarai sebuah komunitas, yaitu komunitas lisan atau literasi dan seni anak. Jadi lisan ini berlokasi di Karanganyar, tepatnya Jalan Matahari. Dan pada hari ini kita ada Kak Nanda sebagai narasumber kita. Tapi sebelum itu teman-teman, kita perkenalkan diri dulu. Jadi perkenalkan, nama saya Nora Anastasia Skarini. Saya Febiatin Setiasari. Saya Al-Buhari. Saya Rizky. Saya Fitra Krismasari. Oke, setelah perkenalan kita akan lanjutkan untuk wawancara. Jadi Kak, kalau boleh tahu kapan sih ini komunitasnya berdiri, sejak kapan gitu? Kebetulan komunitas ini berdiri sejak 2017. 2017. Kalau boleh tahu Kak, sebenarnya apa yang melatar belakangi berdirinya komunitas lisan? Di sini kan banyak anak-anak ya. Nah, kebetulan ada beberapa anak-anak tuh yang passionnya di nari. Jadi mereka tuh suka nari. Nah, biasanya tuh dilatih sama orang tua mereka kan. Cuman karena orang tua kan ada kesibukan masing-masingnya. Terus pendiri kami itu Mbak Eni sama Ibu Nani itu merasa, loh, anak-anak ini punya potensi gitu. Gimana kalau kita bikin komunitas aja supaya bakat mereka tersalurkan gitu. Jadi akhirnya lahirlah komunitas ini. Kak, kan pasti ada ya perbedaan mungkin dari jumlah anggota, bagaimana waktu pertama kali berdiri, apakah sama atau berbeda, mungkin di awalnya itu banyak tapi sekarang atau awalnya sedikit terus sekarang makin banyak atau sebaliknya, seperti itu. Jadi kan awal mula didirikan itu sama Mbak Eni kan. Jadi Mbak Eni itu juga punya banyak kenalan gitu dari mahasiswa, dari pekerja gitu. Jadi awal-awal didirikan itu relawannya lumayan banyak kan. Nah, cuman karena sekarang ini mereka udah pada ada yang kerja, ada yang sudah berkeluarga, jadi sudah menyempit relawannya. Relawannya jadinya sekarang sisa kami ini karena memang kami mahasiswa, jadi masih ada waktu luangnya. Kalau boleh tahu Kak, dalam komunitas ini siapa aja yang bisa gabung kayak guru, mahasiswa atau siswa itu boleh? Kebetulan yang boleh bergabung di sini itu siapa saja sih. Kami membuka secara umum. Jadi baik dari mahasiswa, pekerja apa saja, masyarakat setempat itu boleh bergabung dengan kami. Terus tujuan didirikannya komunitas ini apa ya? Nah, kalau untuk tujuan didirikannya itu, kita kan di daerah perbatasan ya, daerah pesisir gitu kan. Di sini tuh sebenarnya tujuan Mbak ini tadi selain untuk mengembangkan potensi anak-anak, itu juga untuk meningkatkan literasinya. Karena kan bisa dibilang di daerah pesisir itu kurang ya Kak, kurang. Jadi Mbak Eni ngerasa kayaknya kalau misalnya kita dirikan literasi dengan seni bersamaan itu akan menarik minat orang-orang. Terus kalau untuk masuk dalam komunitas ini tuh ada kriteria nih. Kalau untuk masuk, kami kan konsepnya relawan ya Kak, jadi siapa saja boleh masuk. Nah, kalau kriterianya mungkin kami minta komitmennya aja gitu. Kalau misalnya memang pada saat sudah bergabung tapi ternyata punya kesibukan lain tuh paling tidak ada komunikasinya gitu. Mungkin seperti itu saja sih Kak. Selanjutnya Kak, kalau boleh tahu bagaimana struktur dari komunitas yang sekarang Kakak ini Jalan. Iya Kak, jalannya. Kalau untuk struktur komunitas itu sama seperti organisasi lainnya. Jadi kami punya ketua, kemudian ada juga sekretaris, ada bendahara. Nah, kebetulan ketua kami itu lagi berhalangan hadir, Kak Fatimah. Jadi saya selaku bendahara. Nah, kami juga ada divisi internal dan eksternal. Jadi internal itu yang mengurus lisan secara komunitas, karena kan sebenarnya lisan ini komunitas gitu. Nah, TBM lisan ini komunitas yang berbeda lagi Kak. Jadi sebenarnya kami dalam satu naungan itu ada istilahnya ada dua rumah yang berbeda begitu. Jadi divisi eksternal itu mengurus TBM lisan sendiri, kemudian internal itu mengurus komunitas lisannya, seperti itu. Terus Kak, untuk misalkan kakak mau ngambil keputusan
itu ada semua masalah gitu, kakak mau ngambil keputusan bagaimana tindakan kakak dalam pengambilan keputusan tersebut, apakah dilakukan secara bersama atau hanya sepihak? Kalau untuk pengambilan keputusan itu kami kan ada pengurus inti. Nah biasanya di pengurus inti itu kami diskusikan terlebih dahulu. Nah nanti dari pengurus inti kan nggak bisa langsung ketemu jawabannya tuh. Biasanya ada beberapa opsi kan. Nah opsi ini nanti yang kami angkat di grup besar. Nah di grup besar itu nanti kami minta pendapat dari pendiri kami di situ ada Mbak ini, kemudian kakak-kakak relawan yang istilahnya lebih berpengalaman gitu. Karena kan mereka sudah berkecimpung di dunia ini dari 2017 gitu. Jadi biasanya kami juga minta pendapat dari kakak-kakak itu gitu. Untuk status komunitasnya saat ini apakah formal atau non formal komunitas mandiri? Kalau misalnya dibilang formal atau non formal, kami menyesuaikan sih kan. Jadi komunitas ini tuh mandiri. Tapi kalau misalnya dari pemerintah itu kan TBM ini kan dia cakupannya luas ya. Dia sudah ada di Indonesia juga ada komunitasnya sendiri gitu. Jadi kami juga di bawah naungan komunitas TBM Kaltara dulu, kemudian TBM Indonesia gitu. Nah jadi biasanya ada bantuan dari pemerintah gitu. Tapi kalau misalnya untuk kegiatan kayak kami kan kalau misalnya ada hari anak, kemudian hari dongeng, itu kan kami bikin kegiatan ya. Nah itu tuh biasanya itu mandiri. Jadi dananya itu biasanya dana pribadi. Tapi kalau misalnya buku-buku yang ada di TBM itu beberapa ada dari pemerintah. Ada nama programnya itu 1000 buku gitu. Jadi itu dari pemerintah. Kalau boleh tahu Kak, apa saja sih aturan atau norma yang ada di komunitas ini? Kalau untuk aturan dan norma seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya itu kalau memang ada kendala atau ada masalah itu yang pertama tentu saja dikomunikasikan. Kalau memang komunikasinya malu di grup besar bisa langsung menghubungi ketuanya atau mungkin dari saya atau dari bendaharanya. Atau kami di sini ada ibu yang kami sebutnya sebagai ibu pendamping. Ibu tuan rumah ini itu namanya kami sebutnya Mama Panji. Nah biasanya itu kami komunikasikannya ke Mama Panji gitu. Jadi nanti Mama Panji yang menyampaikan tentang kami selaku pengurus inti atau langsung disampaikan ke yang bermasalah. Kemudian kalau norma-normanya itu mungkin ini kan relawan kami tuh nggak semuanya menetap di Tarakan, ada yang di daerah Sudirman, ada di daerah Malinau gitu. Jadi mungkin normalnya ya sama aja komunikasi, apalagi kan dalam grup ya, grupnya bisa dibilang grup besar gitu. Jadi gimana caranya kami meminta relawan ini untuk paling tidak ada reaksi di dalam grup tersebut gitu, bukan cuma dibaca saja, yang seperti itu. Kemudian kalau untuk secara langsung itu nggak ada norma yang gimana-gimana, tapi kita sebagai manusia pasti harus menghormati satu sama lain kan ya. Jadi kami paling ya seperti itu, menghormati satu sama lain, menghargai satu sama lain selayaknya sesama manusia aja. Nggak ada norma-norma atau aturan secara tertulis yang sah gitu. Kalau boleh tahu Kak, apa harapan kedepannya untuk komunitas literasi ini sendiri? Kalau untuk harapan untuk komunitasnya ya, harapannya ada lagi regenerasi dari relawan-relawan yang lain, karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya, relawan-relawan sebelumnya itu kan juga dari mahasiswa, mereka ada dari SMA, ada dari mahasiswa. Karena teman-teman tadi itu sedikit wawancara dengan narasumber kita Kak Nanda mengenai komunitas lisan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.